Pernah kebayang nggak gimana caranya menyulap sebuah desa yang biasa-biasa aja jadi destinasi impian? Nah, di sini kita bakal bedah blueprintnya, langkah demi langkah, buat ngebangun desa wisata yang wah nggak bakal bisa dilupain. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya dalam banget. Apa sih rahasianya? Kok bisa ya pemandangan yang tadinya biasa aja jadi pengalaman yang luar biasa? Yuk kita bongkar bareng-bareng resep rahasia di balik transformasi keren ini. Oke, setiap bangunan keren itu kan pasti dimulai dari fondasi yang kokoh ya kan? Nah, di cetak biru kita ini, fondasinya itu bukan soal membangun sesuatu yang baru dari nol. Justru sebaliknya, kita bakal cari dan poles harta karun yang sebenarnya udah ada di desa itu. Coba dibayangin, tiap desa itu punya DNA-nya sendiri-sendiri. Unik banget. Mungkin ada desa yang ngajak kita ikut panen padi langsung di sawah. Ada juga yang bikin kita terpukau sama tarian adatnya yang sakral. Atau kita diajak jalan-jalan ke situs bersejarah, bahkan cuma buat nyicipin masakan warisan nenek moyang yang rasanya otentik banget. Nah, inilah jantungnya sebuah destinasi. Nah, ini nih poin kuncinya. Fondasi yang kuat dan otentik inilah yang jadi pembeda. Ini yang bikin sebuah tempat itu nggak cuma unik, tapi juga ngena di hati. Bisa bikin koneksi yang tulus sama setiap orang yang datang. Oke, fondasi udah beres, udah kuat. Sekarang, waktunya kita naik ke lantai berikutnya. Kita tambahin nih, bumbu-bumbu petualangan biar makin seru dan bisa narik lebih banyak orang lagi. Ini dia kerennya sebuah desa wisata. Dia bisa punya dua wajah. Di satu sisi, bisa jadi tempat yang tenang banget buat relaksasi. Tapi di sisi lain, bisa jadi arena bermain buat yang suka tantangan. Jadi mau yang santai, belajar kerajinan tangan, atau yang deg-degan arung jeram, semuanya ada. Bayangin deh serunya naik jeep, ngelewatin jalur off-road yang menantang, atau seru-seruan main paintball di tengah hutan bareng temen-temen. Aktivitas-aktivitas kayak gini nih yang bakal jadi cerita seru dan susah dilupain. Terus kenapa petualangan ini penting banget? Simple, karena cerita-cerita seru dan pengalaman yang bikin deg-degan itu bahan bakar terbaik buat promosi dari mulut ke mulut. Orang bakal heboh ceritain pengalamannya, dan ujung-ujungnya makin banyak yang penasaran dan pengen datang. Oke, pengunjung udah datang, udah seru-seruan. Terus apa lagi? Nah, ini langkah yang super penting, gimana caranya biar mereka nggak cuma datang seharian terus pulang. Jawabannya, kita harus bikin mereka mau nginep. Caranya? Ya dengan menyediakan tempat menginap yang asyik. Ngomongin penginapan, sekarang itu pilihannya udah macem-macem banget, bukan cuma kamar hotel biasa. Ada glamping yang mewah tapi dekat alam, ada eco camping buat yang suka petualangan, atau yang paling otentik, nginep di rumah warga. Masing-masing ngasih pengalaman yang beda, bikin kita benar-benar ngerasain jiwanya desa itu. Dan ini dia intinya. Saat sebuah tempat nawarin penginapan, dia itu naik kelas. Bukan lagi sekedar objek wisata yang dilewatin, tapi jadi destinasi beneran. Tempat di mana orang bisa tinggal lebih lama dan bikin kenangan yang lebih mendalam. Oke, kita rangkum dulu ya. Identitas otentik, udah. Aktivitas petualangan, ada. Tempat nginep yang nyaman, siap. Sekarang, kita butuh magnet yang bikin orang pengen datang lagi dan lagi. Apa itu? Sebuah acara khas, sebuah event yang jadi ciri khas desa itu. Nah, signature event atau acara khas ini ibaratnya kayak jagoannya desa. Ini adalah momen di mana semua keunikan dan energi desa itu tumpah ruah. Biar kebayang, contohnya deh, festival layang-layang. Festival yang keren itu bukan cuma acara sehari selesai loh, tapi ada alurnya, kayak sebuah cerita. Dimulai dari workshop, di mana kita bisa belajar bikin sesuatu. Terus ada kompetisinya, biar seru. Puncaknya ada perayaan bareng, ada bazar, ada musik, dan ditutup dengan pertunjukan spektakuler yang bikin semua orang melongo. Jadi, kenapa sih event ini penting banget? Karena ini menciptakan alasan buat datang sekarang. Satu ide aja, kayak festival layang-layang tadi, itu bisa dikembangin jadi lebih dari 20 kegiatan kreatif loh. Lama-lama, acara ini bakal punya penggemar setianya sendiri. Dan ini jadi alat marketing paling kuat. Orang datang bukan cuma buat nonton, tapi buat jadi bagian dari keseruannya. Sekarang kita sampai di lapisan paling dalam, paling esensial dari blueprint kita. Ini bukan sesuatu yang bisa dibangun pakai semen atau bata. Ini adalah sesuatu yang harus digali dari dalam, yaitu jiwa dari desa itu sendiri, budaya dan kreativitasnya. Inilah harta karun yang sebenarnya. Coba bayangin, dengerin alunan gamelan yang adem,
nonton pertunjukan wayang kulit yang penuh makna, atau ikut larut dalam kemeriahan parade budaya. Pengalaman-pengalaman kayak gini yang bener-bener nyentuh hati dan bikin koneksi yang kuat. Dan kenapa ini jadi puncak dari semuanya? Karena pada akhirnya, jiwa inilah yang menciptakan ikatan batin. Budaya inilah yang bikin sebuah tempat itu nggak cuma diingat, tapi juga dikangenin. Oke, jadi kita rekap ya blueprint kita. Pertama, cari fondasi identitas yang otentik. Kedua, tambahin petualangan yang seru. Ketiga, sediain akomodasi biar orang bisa nginep. Keempat, bikin acara khas yang jadi magnet. Dan terakhir, yang paling penting, tonjolkan jiwa budayanya. Semua lapisan ini saling melengkapi, ngebangun sebuah destinasi yang komplit dan keren banget. Nah, sekarang giliran Anda. Coba bayangin sejenak. Kalau cetak biru ini ada di tangan Anda, kira-kira mahakarya seperti apa yang bakal Anda ciptakan di desa Anda? Cerita unik apa yang mau Anda bagikan ke dunia?